Halo semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini Mimin akan membahas alur cerita Donghua yang berjudul Bai Si Yuan Qi atau lebih dikenal dengan White Snake. Donghua ini bercerita tentang siluman ular putih yang bernama Xiao Bai dan seorang pria yang bernama Asien, yang merupakan seorang penangkap atau pemburu ular. Suatu hari Asien secara tidak sengaja menemukan Xiao Bai tergeletak pingsan di tepi sungai. Asien yang tidak tahu manal tentang Xiao Bai pun langsung membawanya pulang. Tapi setelah Xiao Bai sadar, dia sama sekali tak bisa mengingat siapa dirinya. Dan dia juga tidak tahu kalau dia adalah siluman ular. Dan untuk mencari tahu siapa dirinya, dia dan Asien pun berpetualang. Tapi seiring berjalannya waktu, bui-bui cinta terlarang pun muncul dari hati mereka berdua. Nah, bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung saja yuk kita bahas. Di awal cerita kita diperlihat dengan era dinasti Tang. Di sini tampak dunia menjadi kacau. Siluman iblis mulai muncul di dunia manusia. Para rakyat dipaksa untuk menangkap siluman ular, berlatih ilmu sihir agar bisa mendapatkan kepercayaan kaisar. Dan di sini terlihat juga seorang gadis pemberani yang bernama Xiao Bai secara diam-diam menyusup pergi ke kediaman pendeta Taiying. Dia ingin membunuh pendeta jahat yang selalu memerintahkan masyarakat untuk menangkap ular. Tapi sayangnya aksinya ini digagalkan oleh tangan kanan pendeta Taiying. Saat terbangun, Xiao Bai sudah berada di tempat yang sangat asing baginya. Dia sangat panik dan dia juga tak bisa mengingat namanya. Dan nenek tua ini menyimpulkan kalau Xiao Bai telah lupa ingatan. Di sini nenek tua ini memberitahu Xiao Bai kalau pasukan penangkap ular telah kembali. Dan sepertinya pria yang telah menyelamatkannya juga telah kembali. Di sini nenek tua ini mengajak Xiao Bai untuk melihat pemandangan di desa mereka. Rata-rata penduduk di desa ini menangkap ular untuk bertahan hidup. Dan tidak berapa lama pasukan penangkap ular tiba. Hasil tangkapan mereka kali ini cukup lumayan. Tapi pria yang bernama Asien ini sama sekali tak bisa diandalkan. Untuk kesekian kalinya dia tidak mendapatkan ular buruan. Itu dikarenakan dia sangat takut kepada ular. Di sini Xiao Bai merasa ada yang aneh dengan dirinya setelah dia melihat ular-ular ini. Dia tak tahan dan langsung pergi saja. Nenek tua ini memberitahu Asien kalau nona cantik tadi lupa ingatan. Dia tak bisa mengingat nama dan di mana dia berasal. Mendengar hal ini, Asien mengejar Xiao Bai. Di sini Asien mengatakan kalau Xiao Bai tak perlu khawatir. Dia akan membantu Xiao Bai untuk memulihkan ingatannya. Asien pun segera membawa Xiao Bai untuk pergi ke tempat di mana dia ditemukan. Untuk mencapai tempat itu memang tidak mudah, karena mereka harus melewati tebing-tebing ini. Di sini Tutau tak sengaja hampir saja terjatuh. Xiao Bai pun dengan cepat langsung menyelamatkan Tutau. Dia baru sadar kalau ternyata dia memiliki ilmu sihir. Tutau sangat takut dan dia memutuskan untuk pulang saja. Asien dan Xiao Bai pun sampai ke puncak gunung. Di sana terdapat tempat yang sengaja Asien buat. Di tempat ini dia bisa membuat hal-hal kecil. Dia berencana untuk membuat obat saja. Dengan begitu dia tak perlu menangkap ular lagi. Asien juga menunjukkan di mana dia menemukan Xiao Bai. Dia menemukan Xiao Bai tepat di bawah air terjun itu. Tapi walaupun begitu Xiao Bai sama sekali tak bisa mengingat siapa dirinya. Di sini Asien tak sengaja hampir saja jatuh ke bawah. Berkat ilmu sihir Xiao Bai, Asien berhasil terbang dengan payung ini. Mereka pun terbang melewati pemandangan di sekitar desa ini. Tapi ular ganas tiba-tiba ingin menggigit Asien. Xiao Bai yang belum tahu menahu langsung saja menghajar ular ini. Tapi karena kejadian ini juga keseimbangan mereka jadi tidak terkendali. Asien hampir terjatuh. Dan Xiao Bai ingin menyelamatkan Asien. Tapi tiba-tiba saja susu konde Xiao Bai mengeluarkan cahaya yang membuat Xiao Bai tak sadarlah diri. Dia terjatuh ke jurang dan ditemukan oleh prajurit kerajaan. Di sini mereka ingin membunuh Xiao Bai. Untung saja ada Asien yang menolongnya. Asien segera saja membawa Xiao Bai untuk pergi. Di sini Asien berencana untuk membawa Xiao Bai untuk pergi ke Bao Qingfang. Itu ada di kota Yongzhou. Mungkin jepitan Xiao Bai ini dibuat di sana. Tidak berapa lama anak buah pendeta Taiying datang ke desa Asien. Ternyata kedatangan mereka ke sini untuk mencari keberadaan Asien dan Xiao Bai. Mereka menunjukkan payung yang digunakan Asien untuk melawan prajurit kerajaan saat menyelamatkan Xiao Bai. Melihat hal itu Xiao Bai dan Asien pun segera melarikan diri dari sana.
Sementara di tempat lain, sekumpulan siluman ular sedang membahas tentang siluman ular putih. Mereka mengira kalau siluman ular putih sudah mengkhianati mereka. Siluman ular putih juga sempat menghajarnya tadi. Bahkan pasukan pendeta jahat juga mungkin akan menuju ke tempat persembunyian mereka. Setelah mendengar pernyataan ular kuning ini, tentu saja guru mereka sangat marah. Dia mengajarkan ilmu kepada ular-ular ini agar mereka bisa saling membantu, bukan malah menjadi pengkhianat. Di sini Xiao Qing pun langsung menemui gurunya. Dia ini adalah siluman ular hijau, adik dari siluman ular putih. Dia mengatakan kalau kakaknya tak mungkin berkhianat. Dia juga ingin membawa kakaknya kembali ke gua ini. Dai juga ingin gurunya memberikan dia kekuatan. Di sini gurunya ini setuju untuk memberikannya kekuatan. Dalam waktu 3 hari dia harus membawa kakak beserta susuk konde itu kembali. Keesokan harinya Asien dan Xiao Bao pun segera pergi ke Bao Qingfang. Mereka menggunakan jalur sungai untuk pergi ke sana. Di perjalanan ini Xiao Bai mengatakan kalau dia adalah wanita misteri dengan kekuatan sihir. Tapi mengapa Asien masih tetap ingin menolongnya? Asien tak mempermasalahkan itu. Walaupun anjingnya itu siluman, dia juga tetap menyukai anjingnya. Xiao Bai langsung menyihir Tutau. Tutau pun bisa bika layaknya manusia. Tutau dengan polosnya malah mengatakan, dia tak menyukai Asien, dia hanya mencari makan. Tentu saja di sini Tutau sangat panik. Kenapa dia bisa berbicara seperti manusia? Tapi tiba-tiba saja badai menerpa mereka. Ternyata di depan mereka sudah ada siluman ular yang mengenal Xiao Bai. Dia sangat marah kepada Xiao Bai, karena Xiao Bai bersama manusia. Di saat siluman ular ini menyerang mereka, dan di sini juga Xiao Bai tiba-tiba berubah menjadi siluman ular putih untuk melawan siluman ular jahat ini. Setelah melawan siluman ular tadi, Xiao Bai langsung tumbang. Dia kedinginan. Asien langsung mencari cara untuk menghangatkan Xiao Bai. Dia membuat api unggun dan memeluk Xiao Bai, agar Xiao Bai tetap hangat. Saat pagi tiba, Xiao Bai sudah baik-baik saja. Di sini Tutau yang ketakutan memberitahu Xiao Bai kalau semalam Asien memeluk tubuh Xiao Bai agar dia tetap hangat. Di sini Xiao Bai masih tidak menyangka kalau dia ternyata siluman ular. Tapi Asien sama sekali tidak masalah, karena di dunia manusia juga banyak orang jahat yang berkaki dua. Nah, sekarang mereka akan pergi ke Bao Qingfang. Mereka melewati desa dan hutan untuk sampai ke Bao Qingfang. Saat sampai di sana mereka disambut oleh nona bermuka dua dan dua anak tuyul ini. Hahaha, di sini Asien langsung saja bertanya apakah jepitan ini dibuat di tempat ini. Nona ini menjawab iya. Tapi jepitan itu bukanlah milik Xiao Bai, melainkan ada pemilik lain lagi. Jepitan ini bisa meningkatkan ilmu sihir, tapi itu juga bisa membawa bencana besar. Jimat itu dapat mengusai manusia dan juga bisa menguasai daya ingat sang pemilik. Dan untuk mencari tahu pemilik jimat ini, Nona Rubah memberikan petunjuk kepada Asien dan Xiao Bai. Dan benar saja, saat di perjalanan mencari pemilik jepitan, siluman ular hijau muncul. Tanpa bertarung, Xiao Bai langsung bisa mengenali adiknya ini. Tapi ingatan ini tak sepenuhnya kembali. Masih banyak yang dilupakan oleh Xiao Bai. Di sini Xiao Qing menjelaskan. Beberapa waktu lalu guru mereka memberikan jepitan itu kepada Xiao Bai. Dia meminta Xiao Bai untuk membunuh Guoxi. Tapi Xiao Bai sama sekali tak mengingat semua itu. Xiao Qing juga mengatakan kalau manusia itu kejam. Tapi Xiao Bai membantah. Menurutnya Asien sangat baik. Di saat Xiao Bai kecelakaan, Asien yang menyelamatkannya. Tapi tetap saja Xiao Qing sangat tak menyukai manusia. Menurutnya manusia harus mati. Dia hampir saja membunuh Asien. Tapi untung saja berhasil dicegah oleh Xiao Bai. Xiao Bai berusaha untuk menyelamatkan Asien. Sampai pada akhirnya mereka masuk ke dalam terowongan antah berantah. Di sana mereka sama sekali tak bisa keluar. Mereka terkurung di dalam terowongan suci ini. Dan di sini Xiao Bai juga mengingat seberapa menakutkannya masa lalunya. Mereka diburu dan dibunuh oleh para manusia. Ketakutan ini membuat dia berada di dalam pelukan Asien. Dan terjadilah adu gesek di sini. Setelah melalui malam yang panjang, Xiao Bai dan Asien pun berhasil keluar dari terowongan ini. Sementara Tutau dan Xiao Qing sudah menunggu mereka di luar. Di sini Asien sangat marah kepada Xiao Qing karena memperlakukan Tutau secara kasar. Tapi di sini Xiao Bai sudah memutuskan kalau dia akan ikut Xiao Qing dan meninggalkan Asien. Dunia memang tak berperasaan.
karena mereka tak bisa bersama. Asien manusia sedangkan Xiao Bai adalah siluman ular. Lebih baik mereka melupakan daripada mengingatnya, tapi tentu saja Asien tak bisa menerima semua ini. Menurutnya ini pasti ada jalan keluarganya. Dia ingin Xiao Bai menunggu sampai dia kembali. Di saat Asien pergi, Xiao Bai dan Xiao Qing menunggu mereka di sebuah menara. Di sini Xiao Qing mengatakan kalau mereka tak perlu menunggu Asien, karena dia pasti tak akan kembali lagi. Tapi Xiao Bai tetap bersikeras kalau mereka tetap harus menunggu Asien. Tapi seperti yang diketahui Xiao Qing tetap harus membawa Xiao Bai ke guru mereka, karena kondisinya sudah sangat sekarat. Dia hanya diberi waktu 3 hari oleh gurunya. Kalau dia melewati 3 hari itu maka nyawanya tak akan selamat. Sementara di tempat lain, ternyata Asien mengunjungi nona bermuka 2 ini. Dia memohon kepada nona ini untuk mengubahnya menjadi siluman. Permintaannya ini bukan tanpa alasan. Dia ingin menjadi siluman karena dia ingin terus bersama Xiao Bai. Menjadi siluman memang tak mudah pasti konsekuensinya, tapi Asien tak peduli, dia tetap ingin menjadi siluman. Sementara di tempat lain, keberadaan Xiao Bai dan Xiao Qing sudah ditemukan oleh asisten penjahat ini. Di sini mereka bertarung. Xiao Bai dan Xiao Qing berusaha untuk mengalahkan pendeta ini. Pendeta ini benar-benar tak bisa diremehkan. Dia benar-benar sangat sakti. 2 lawan 1 saja dia mampu. Di saat Xiao Qing dan Xiao Bai hampir terbunuh, Xiao Bai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyedot ilmu pendera ini. Nah sekarang kita balik lagi ke Asien dan Tutao. Di sini ternyata mereka berhasil. Asien mendapat ekor, sementara Tutao kehilangan ekornya. Tapi mereka berdua sama-sama siluman. Mereka berdua pun segera pergi ke tempat Xiao Bai dan Xiao Qing menunggu mereka, dengan kekuatan yang dia miliki sekarang. Tak butuh waktu lama mereka pun sampai ke tempat tujuan. Tapi suasana di sana sudah benar-benar hancur berantakan. Asien cuma bisa bertemu dengan pendeta. Sementara Xiao Bai tidak ada di sana. Asien segera mengikuti jejak ular ini. Dan sampailah dia di suatu desa yang sudah hancur berantakan. Dan di sanalah dia bertemu dengan siluman ular putih yang sangat besar. Xiao Bai telah berubah menjadi ular raksasa. Setelah menghancurkan desa itu, saat dia akan pergi untuk menghancurkan desa Asien. Di saat Asien ingin menyusul Xiao Bai, tiba-tiba Xiao Qing datang. Dia menertawakan Asien yang sudah berubah menjadi siluman yang lemah. Dia juga bertanya setelah kakaknya berubah menjadi ular raksasa apakah Asien tetap akan menyukai kakaknya. Tapi di sini sepertinya Asien tak peduli. Bagaimana bentuk Xiao Bai, dia tetap akan menyukai Xiao Bai. Sementara di tempat lain, Ratu Ular dan siluman ular lainnya terlihat tidak tenang. Sepertinya Guosi sudah mengetahui tempat persembunyian mereka. Mereka juga menuduh kalau siluman ular putih sudah mengkhianati mereka. Makanya Guosi mengetahui gua persembunyian mereka ini. Daripada diam mereka juga akan ikut berperang. Mereka akan menyerang desa Asien dan membunuh pendeta jahat itu. Sementara Asien sendiri sudah sampai ke desanya. Dia ingin penduduk desa segera menyelamatkan diri mereka. Sepertinya desa mereka akan diserang siluman ular. Dan tidak berapa lama Guosi datang. Dia langsung menangkap Asien dan membongkar kedok Asien kalau dia sekarang sudah menjadi siluman. Setelah mereka mengetahui kalau Asien adalah siluman, mereka sama sekali tidak mau mempercayai apa yang dikatakan Asien tadi. Di sini Asien meminta Guosi untuk melepaskannya. Karena dia harus segera menghentikan ular raksasa yang akan datang ke desa mereka. Setelah mendengar hal ini Asien pun dilepaskan. Asien segera pergi dan menemui Xiao Bai. Dia meminta Xiao Bai untuk jangan menyerang desanya. Karena orang-orang di sana tidak bersalah. Mereka hanya mengikuti perintah saja. Dia juga sudah mengubah dirinya menjadi siluman. Bentuk Xiao Bai yang besar tak jadi masalah baginya. Walaupun dia siluman kecil dan lemah, dia juga akan berusaha untuk melindungi Xiao Bai. Jika tak ada yang bisa menerima mereka di sini, mungkin mereka bisa pergi ke ujung dunia. Mendengar perkataan Asien ini membuat Xiao Bai sedikit tenang. Tapi tiba-tiba semacam penjara mencekram Xiao Bai, Asien dan Xiao Qing. Ternyata ini adalah ulah Guosi. Dia sangat senang melihat ular raksasa ini. Dengan menyedot kekuatan Xiao Bai maka dia akan menjadi lebih kuat lagi. Saat energi mereka menghilang, maka arwah mereka juga akan menghilang.
Tidak akan ada yang bisa hidup kembali. Di sini Guoxi mencoba mengambil energi dari Xiao Qing. Tapi energi yang dia ambil itu adalah energi jahat. Maksud hati ingin membuat malapetaka untuk Guoxi. Tapi malah gagal. Tidak berapa lama guru para ular datang. Dia mencoba mengalahkan Guoxi ini. Tapi dia gagal karena kekuatan Guoxi ini sangat kuat. Dan tak terduga juga Xiao Bai dan yang lainnya berhasil melepaskan diri. Xiao Bai, Xiao Qing dan guru mereka berusaha untuk bekerja sama agar bisa mengalahkan Guoxi ini. Dan alhamdulillah berhasil. Tapi sepertinya Xiao Bai tak kuat lagi. Energinya benar-benar terkuras. Di sini guru ular ini pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi manusia di desa Asien. Asien yang melihat hal itu mencoba untuk menghentikan siluman ini. Tapi ada hal yang tak disangka dan tak diduga. Ternyata guru Xiao Bai dan Xiao Qing ini sangat jahat. Dia malah ingin menyedot semua kekuatan para siluman ular ini. Dia ingin menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia juga bertarung melawan Xiao Bai. Tapi Xiao Bai juga tak bisa mengalahkan gurunya. Di saat posisi Xiao Bai sedang terancam, Asien seketika langsung datang menyelamatkan Xiao Bai. Walaupun dia hanya siluman lemah dan kecil, dia akan berusaha sekuat mungkin untuk melindungi Xiao Bai. Tapi tidak berapa lama pintu kehidupan terbuka. Mereka yang tak bisa keluar dari lingkaran kematian ini akan tersedot dan saat itu juga mereka akan menghilang dari muka bumi. Sementara di tempat lain, nenek tua ini meminta para penduduk untuk bisa menyelamatkan Asien. Nanti para penduduk ini enggan mau membantu karena sekarang Asien bukanlah manusia melainkan siluman. Mendengar hal itu Tutau langsung angkat bicara. Dia mengatakan memangnya kenapa kalau siluman. Tadi juga Asien sudah berusaha untuk menyelamatkan para penduduk ini. Kalau bukan karena Asien para penduduk ini sudah mati. Mendengar perkataan Tutau ini membuat para penduduk tergerak hatinya untuk menolong Asien. Tapi sayangnya di sini Asien sudah tak bergerak lagi. Dia sudah membeku menjadi es. Dan tentu saja itu membuat Xiao Bai sangat sedih. Asien perlahan-lahan mulai tersedot oleh gerbang kehidupan. Xiao Bai mencoba untuk menarik Asien dengan kekuatannya tapi sayang Asien sudah tak bisa diselamatkan lagi. Dan setelah kejadian ini, Xiao Bai masih kepikiran dengan Asien terus. Dia selalu memandangi jepitan hijau ini. Cintanya kepada Asien sama sekali tak pernah pudar selama 500 tahun. Tapi di tengah kegundahannya ini, Xiao Qing tetap berada di sisinya. Dia sama sekali tak pernah meninggalkan Xiao Bai selangkah pun. Keberadaan Asien tidak diketahui. Mungkin dia bereinkarnasi di suatu tempat di dunia ini. Ya walaupun Asien sudah minum sup mengfu. Dia tak peduli, mau dia mengingat Xiao Bai atau tidak. Dia tetap akan mencari Asien. Sekarang kita tiba di sebuah jembatan yang penuh dengan pejalan kaki. Dan di jembatan ini juga Xiao Bai tak sengaja bertemu dengan reinkarnasi dari Asien. Walaupun Asien tak mengingat Xiao Bai lagi, Xiao Bai tetap senang bertemu dengan Asien. Nah teman-teman, itu tadi adalah alur cerita Donghua yang berjudul Snake White. Bagaimana nih pendapat kalian tentang Donghua ini? Komen di bawah ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Donghua ini adalah untuk jangan pernah membedakan status seseorang. Siluman atau manusia, mereka berhak untuk hidup dan bahagia di dunia ini. Tidak ada yang berhak untuk menghakimi mereka. Begitupun kita. Kaya atau miskin semua akan sama di alam baka. Nah sampai di sini dulu ceritanya dan sampai jumpa di video berikutnya.